Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai tujuan seseorang yang mengirimkan energi black magic kepadamu. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Di sini sudah tersedia 2 file ya guys ya, yang mana setiap filenya udah aku kasih tanda ya untuk masing-masing file. Di sini ada file 1 dan di sini ada file kedua. File 1 ini aku kasih tanda dengan bunga nona makan sirih berwarna putih merah ya guys ya. Dan untuk file kedua aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink atau merah jambu ya. Oke, silahkan dipilih ya guys ya. Mau pilih file 1 atau file kedua ya. Sebelumnya, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Well guys, selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga nona makan sirih berwarna merah putih ya. Oke, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Apa sih tujuan seseorang yang mengirimkan energi black magic kepadamu ya? Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, yang mana kamu mungkin saja pernah mengalami peristiwa atau kejadian di luar nalar ya guys ya. Yang mana mungkin saja your life story itu resonate atau mirip ya story-nya dengan yang ada di readingan ini ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Apa sih tujuannya ya? Tujuan seseorang yang mengirimkan energi black magic kepada dirimu ya. Kamu dikirimin energi black magic itu tujuannya apa gitu loh guys ya. Mungkin kamu bertanya-tanya selama ini ya guys ya. Oke. Di sini ada 2 of Pentacles. Ada the Witch. Ada the Sun, ada Queen of Pentacles, and ada 5 of Aces or 5 of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 ya guys ya. Mari kita lihat di sini apa tujuan seseorang mengirimkan energi black magic kepadamu ya. Tapi sebelumnya kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file ke-1 ini ya. Di sini zodiaknya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Nah, untuk file 1 ini ya, tujuan seseorang mengirimkan energi black magic kepada dirimu ya, itu karena orang ini ingin menghambat kelancaran rezekimu ya guys ya, dikonfirmasi oleh 2 of Pentacles ya, dimana dia menginginkan rezeki kamu itu mengalami hambatan ya, atau menjadi tidak lancar gitu loh guys ya, terjadi ketidakseimbangan atau di sini kamu mengalami kendala, dengan kata lain kesulitan ekonomi gitu loh guys ya. Karena dia sepertinya ini mengarah pada orang yang berpenyakitan hati ya, yang mana apabila melihat kamu hidupnya lebih sejahtera secara pentacles atau keuangan ekonomi mapan gitu ya guys ya,
dia merasa iri ya. Oleh karena itu dia menggunakan jalur black magic ya guys ya untuk menghambat kerezekian kamu di sini. Orang ini sepertinya tahu tentang pekerjaan kamu apa, tentang keseharian kamu apa ya. Karena mungkin saja dia mendapatkan info detail dari dirimu ya, karena dia pernah dekat dengan kamu, atau dia bertanya dengan orang yang dekat dengan kamu ya guys ya. Yang mana di sini dia tahu seluk-beluk tentang pekerjaan kamu, background kehidupan kamu, ya, taraf kualitas kehidupan kamu, bahkan perekonomian kamu pun dia tahu gitu loh guys ya, pasang surutnya gitu ya guys ya, sehingga kayaknya dia mengambil jalan pintas untuk memperkeruh keadaan kamu ya, yang mana mungkin saja kamu secara mendadak merasa bahwa kerezekian kamu itu akhir-akhir ini kayak tidak lancar gitu ya guys ya, mengalami penurunan ya, ketidakstabilan ya, carut marut ya, atau morat marit gitu loh guys ya. Nanti rezekinya ada tapi nanti bentar banget itu habis gitu ya guys ya. Atau kamu mengalami yang namanya pengeluaran besar-besaran ya, karena beberapa faktor, mungkin faktor kesehatan, faktor hubungan ya, atau karena banyaknya iuran dan sebagainya gitu loh guys ya, sehingga uang yang kamu hasilkan atau uang yang kamu dapatkan itu cepat habis gitu loh guys ya. Kamu bingung kok bisa ya cepat habis gitu loh guys ya, karena di sini ada yang sepertinya ikut andil ya, sesuatu yang tak terlihat memberikan pengaruh energi negatif terhadap perkembangan pentacles atau perekonomian kamu ya. Ini bagi kamu yang memang merasa bahwa ada something is not right in your life gitu ya, terutama dari segi perekonomian ya, dan kamu tahu gitu ya guys ya, kamu menemukan sesuatu yang janggal di rumah kamu. Mungkin kamu pernah ketemu cacing 1000 ya di lantai gitu ya guys ya, atau ada kelabang, atau ada binatang-binatang aneh gitu ya guys ya, atau ada bau-bau yang tidak sedap ya di sekitar tempat usaha kamu atau apalah ya. Nah, di situ pun kamu kayak merasa ada sesuatu yang aneh akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin gitu loh guys ya. Dan di antara kamu ada juga yang sempat curiga ya bahwa ada seseorang yang mengirimkan something seperti energi black magic gitu ya, untuk membuat kerezekian kamu menjadi tidak lancar atau mengalami hambatan ya, seperti itu ya guys ya. Ini karena adanya orang yang memiliki rasa kedengkian terhadap dirimu, jadi kayak pengen ngerusak satu bagian pondasi di dalam hidupmu, yaitu pondasi keuangan atau secara ekonomi ya. Dia ingin menghambat kerezekian kamu, itu tujuan dia mengirimkan energi black magic kepada dirimu. Kemudian apalagi tujuan orang ini ya mengirimkan energi black magic kepadamu ya, di sini ada the witch ya guys ya, dimana orang yang mengirimkan energi black magic ini sepertinya memang orang yang kayaknya tuh sudah terlatih ya, atau kayak udah sering gitu ya bermain hal-hal mistis kayak gitu ya, karena mungkin itu hobinya, habitnya, kegemarannya, atau memang sudah menjadi kebiasaannya ya guys ya. Dia suka bermain hal-hal mistis gitu ya guys ya, kayaknya dia bikin sendiri ya, bikin rempah sendiri atau rebusan sendiri, atau dia pernah belajar gitu ya hal-hal mistis ini ya. Mungkin dia adalah lawan kamu, rival kamu, saingan kamu, kompetitor kamu, musuh kamu mungkin ya, yang mana di sini kayaknya dia tuh pengen menguji kemampuannya ya dalam hal ilmu black magic atau sihir kayak gitu loh guys ya. Jadi dia kayak pengen coba-coba gitu ya, apakah bisa mengenai sasaran atau tidak gitu ya guys ya. Mungkin dia baru belajar gitu ya guys ya, tapi tujuannya ini tentunya ya nggak baik ya, karena kan energi black magic gitu ya, ilmu hitam semacam itu ya guys ya. Orang ini kayaknya tuh apa ya, ibarat kata tuh menjerumuskan dirinya ke hal-hal yang seperti itu ya, karena mungkin dia menginginkan kekuatan ya, power ya, tapi dengan cara yang tidak betul gitu ya, dengan cara yang menyimpang ya, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang semestinya gitu loh guys ya. Yang mana dia di sini membiarkan dirinya untuk kayak melakukan suatu perjanjian gitu ya guys ya dengan dunia kegelapan ya, dengan harapan dia bisa memiliki kekuatan energi black magic kayak gitu ya, agar untuk bisa kayak tampil atau ingin eksistensinya itu diakui gitu, bahwa dia itu hebat gitu ya, hebat bermain magic atau bisa
memiliki kemampuan untuk mengirimkan energi black magic gitu ya guys ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi di sini ya, tujuan seseorang mengirimkan energi negatif atau energi black magic kepadamu. Di sini tujuannya adalah untuk membuat aura rumah kamu atau tempat tinggal kamu atau tempat usaha kamu ya, kalau kamu adalah seorang owner atau wirausahawan, seseorang yang punya bisnis atau usaha sendiri ya, dia pengen bikin tempat tinggal kamu atau tempat usaha kamu itu menjadi gelap auranya ya, menjadi tidak bercahaya gitu ya guys ya. Dia pengen menarik cahaya positif atau cahaya baik dari sekitar lingkungan kamu gitu ya guys ya. Karena di sini aku merasakan beberapa di antara kamu ini ada yang memiliki energi abundance atau keberlimpahan gitu loh guys ya, yang mana kayaknya tuh mudah mencari rezeki atau kamu tuh memang orangnya gampang cari duit gitu ya guys ya, sehingga itu bisa membuat kamu mengumpulkan pundi-pundi keuangan secara melimpah dan itu bisa membantu kamu untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupan kamu. Dan tentunya orang ini tidak terima ya, bisa jadi ini adalah tetanggamu, teman terdekat kamu yang berkhianat atau orang-orang toksik yang berada di sekitar kamu ya, yang mana ada kecemburuan sosial gitu ya, adanya ketimpangan secara ekonomi gitu ya guys ya di circle itu, dan dia tidak terima ya kalau kehidupan kamu tuh lebih baik secara ekonomi dibandingkan dia gitu ya guys ya. Oleh karena itu dia kayak pengen menyerap energi positif kamu gitu ya, menyerap energi keberlimpahan kamu dan memberikan energi negatif ke circle kamu gitu ya guys ya, agar ketutup gitu ya guys ya, segala arah entah itu rezeki, hubungan, karir, usaha, bisnis jadi ketutup kayak gitu loh guys ya. Dia pengen kayak menutup aura, nah semacam itu ya, menutup aura, entah itu aura dari segi lingkungan di mana kamu stay saat ini atau aura dari dirimu sendiri juga bisa ya guys ya, kayak pengen ditutup, entah dia memiliki dendam atau memiliki rasa tidak suka atau kebencian dengan dirimu ya. Tapi di sini lebih banyak ke arah rumah ya guys ya, aura rumah kamu tuh yang pengen ditutup gitu ya guys ya, sehingga kan orang-orang tuh kayak nggak betah berada di rumah kamu, bertamu ya, berkunjung, atau kamu sendiri ya, anggota-anggota keluarga kamu tuh kayak gelisah, nggak betah gitu ya stay di rumah kalian, stay di rumah kamu dan pengen keluar atau pergi gitu ya, kemana-kemana ya, paling beberapa menit gitu ya balik lagi, serba salah gitu ya, serba salah dalam membawa diri ya, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman karena campur tangan dari energi negatif yang orang ini kirimkan. Nah seperti itu. So di sini guys ya, kamu bisa mengantisipasi energi negatif itu ya, pancaran aura hitam kegelapan itu ya, dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak-banyak beribadah ya guys ya. Kalau misalnya kamu muslim, kamu bisa melakukan pengajian gitu ya di rumah gitu ya guys ya. Dan kamu juga bisa menggunakan air yang dicampurkan garam krosok gitu ya guys ya. Kemudian kamu bacakan doa, terus dicipratkan di sekitar area rumah kamu gitu ya guys ya, sebagai penangkal ya, atau langsung garam krosoknya aja gitu ya, ditabur gitu ya. Itu juga bagus sih agar binatang bertaring seperti ular nggak bisa masuk, karena biasanya kan hewan melata tuh nggak suka atau takut sama garam gitu, terutama garam krosok ya. Dan biasanya kan ular itu disebut dengan jelmaan dari setan, jin, atau makhluk-makhluk astral yang berenergi di devil gitu ya guys ya. Jadi kamu bisa menetralisirnya dengan garam. Jadi ya tabur aja garam-garam krosok gitu ya di depan rumah gitu ya guys ya. Ya hewan melata seperti ular tuh nggak berani juga gitu ya mendekat ya. Apalagi makhluk-makhluk astral kayak gitu ya guys ya. Jadi kamu bisa mengantisipasinya dengan menggunakan garam krosok ya, atau kamu juga bisa membentengi diri gitu ya dengan banyak-banyak beribadah ya. Bisa juga memainkan MP3 pengajian gitu ya guys ya, boleh juga ya setiap pagi ya, petang ya, terus mau maghrib kayak gitu ya guys ya, sekitar pagi itu kayak jam 7 gitu ya guys ya, atau sebelumnya ya setelah ibadah gitu ya guys ya, atau jam 5 sore ya guys ya, pas mau maghrib gitu ya. Ya rumah kamu tuh jangan sampai sepi gitu ya. Jadi bikin rumah kamu itu dengan banyak lantunan doa-doa ya, yang bisa menetralisir energi negatif ya, itu jauh lebih baik ya guys ya, agar apa yang dikirimkan itu bisa mental dan balik ke pengirimnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar atau usaha juga ya,
agar bisa menetralisir energi negatif. Nah, seperti itu. Biasanya energi negatif itu lawannya energi positif ya. Jadi banyakin hal-hal yang positif di rumah kamu ya, atau di tempat usaha kamu gitu ya guys ya, agar aura kamu tetap terpancar dan energi negatif itu nggak bisa menutup aura abundance atau keberlimpahan di circle kamu ya. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini seseorang yang mengirimkan energi black magic itu tujuannya jelas ya. Ada Queen of Pentacles ya. Jelas di sini ya, dia ingin membuat keuangan kamu itu menjadi mandek ya, macet gitu ya guys ya, morat-marit ya, ingin sekali membuat kamu itu mengalami kesulitan ya dalam hal keuangan, atau pentacles kamu tuh jadi menurun gitu ya income-nya. Nah, seperti itu ya, karena dia sangat iri mungkin ya, merasa dengki, makanya dia kayak merusak gitu ya, bertindak abusif tapi kayak dengan jalur yang tak terlihat gitu ya guys ya, untuk menghindari yang namanya low ya, untuk menghindari yang namanya proof gitu ya. Jadi dia kayak jalan halus. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini tujuan dia mengirimkan energi negatif dengan black magic itu agar kamu kayak sulit memperoleh rezeki. Nah, seperti itu ya guys ya. Kesulitan untuk bisa mendapatkan rezeki gitu ya. Kalaupun kamu mendapatkan rezeki itu nggak bertahan lama ya. Atau rezeki kamu itu nggak bisa banyak gitu ya guys ya. Ibarat kata tuh dia pengen mengurangi kuantitas kerezekian kamu ya, jadi kayak pengen ditutup. Nah, seperti itu ya, pengen membuat kerezekian kamu itu jadi nggak baik, dengan kata lain mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Oke, and the last one, tujuan dari seseorang mengirimkan energi black magic kepada dirimu itu karena dia ingin menghancurkan karir kamu ya guys ya, atau usaha kamu gitu loh guys ya. Mungkin kamu di sini memiliki suatu kedudukan atau posisi yang tinggi atau terpandang ya, entah itu di masyarakat, entah itu dalam pekerjaan. Aku rasa nih lebih ke arah karir atau pekerjaan ya guys ya, yang mana kamu ini memiliki posisi gitu loh guys ya, kedudukan ya, semacam ada jabatan yang kamu punya ya. Nah, itu mungkin ada rekan yang mana berpotensi iri hati terhadap dirimu, atau ada lawan kompetitor gitu ya guys ya, pesaing ya, yang melihat kualitas kamu ini dalam bekerja itu lebih baik dibanding dirinya ya, dan dia pengen kayak nusuk kamu dari jalan belakang gitu ya guys ya, dengan mengirimkan energi black magic agar apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rencanakan itu jadi berabe atau berantakan ya. Dia pengen bikin kamu tuh, sorry tuh saya, jadi error gitu loh guys ya. Jadi bertindak atau bekerja itu kayak nggak karuan, nggak konsentrasi ya, nggak fokus ya. Dia pengen membuyarkan fokus kamu dan memecahkan konsentrasi kamu. Seperti itu loh guys ya. Maka dari itu tujuan dia mengirimkan energi black magic itu agar pekerjaan kamu itu jadi carut marut gitu ya. Kamu nggak bisa tenang dalam bekerja, atau kamu merasa terganggu gitu ya dengan pekerjaan kamu ya, sehingga bisa menurunkan daya kreativitas kamu, kualitas kamu, dan potensi yang ada pada dirimu gitu loh guys ya. Jadi dia pengen mengacaukan karir, pekerjaan, bisnis, atau usaha yang kamu geluti saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ini tentunya ya tidak ada yang lebih baik ya, tidak ada perlindungan, proteksi terbaik di dunia ini selain kita bergantung kepada Sang Pencipta ya, kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, membantu kita ya. Tentunya ya, Tuhan akan selalu melindungi kita, memproteksi kita dari hal-hal yang berenergi negatif ini. Tentunya kalau kita banyak-banyak berbuat kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini, maka energi proteksi pun akan menjadi tameng buat kita ya, sebagai power untuk menghalau dan menyingkirkan energi negatif yang hendak menyerang kita ya. Jadi di sini kita perlu membalancekan atau menyeimbangkan energi kita. Kalau orang ngirim kita energi negatif, maka kita harus banyak-banyak berperilaku positif atau bersikap positif atau berbuat hal-hal yang positif agar itu bisa menolak datangnya atau hadirnya energi negatif itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2.
Hai, file kedua, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink atau merah jambu ya. Oke, mari kita lihat di sini ya, energi dari dirimu yang mana di sini kamu tahu bahwa ada something is not right in your life about black magic ya. Someone send you black magic. Negative energy is possible to destroy your life. Okay, so we need to see anymore through this reading. Seseorang yang mengirimkan energi black magic kepada dirimu ya. Apa tujuannya ya? Oke, di sini ada Knight of Cups, ada Four of Swords, ada Six of Swords, ada Five of Wands, and the last one ini ada The Lovers. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita lihat di sini ya. Sebelum kita reading, aku mau scanning dulu nih energi dari zodiak yang ada di file kedua. Di sini berasal dari elemen water signs ya, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya entah itu diam-diam atau secara terang-terangan ya mengirimkan paketan energi black magic kepada dirimu. Entah kamu sudah tahu atau belum tahu ya guys ya, yang mana mungkin kamu bertanya-tanya ya, kalau kamu sudah tahu apa sih tujuan orang ini mengirimkan energi black magic ya. Nah, untuk file kedua ini ya, berdasarkan cards yang tertera di sini ya, tujuan dari orang yang mengirimkan black magic itu ya kepada dirimu, tujuannya adalah ya untuk membuat kamu ini luluh ya, dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Mungkin di sini ada case permasalahan percintaan ya guys ya, hubungan asmara ya, yang mana aku rasa di sini ya, kalau kamu masih single ya, cinta ditolak dukun bertindak. Nah seperti itu kan, nah nggak dengar kata-kata pepatah yang seperti itu ya, cinta ditolak dukun bertindak gitu loh guys ya. Jadi mungkin saja ada seseorang yang mungkin sampai saat ini memendam rasa ke kamu karena kamu menolak cintanya ya. Dia berusaha untuk membuat kamu itu luluh atau terpikat kepada dirinya gitu loh guys ya. Jadi energi black magic yang dia kirimkan ini sejenis pelet gitu ya guys ya, agar kamu tuh tunduk, agar kamu tuh mau menerimanya kalau itu di dalam hubungan asmara ya. Tapi kalau dalam hubungan interaksi sosial ya, orang ini kayak pakai pelet itu untuk menundukkan dan menguasai orang lain gitu ya, agar orang lain itu yaitu kamu mau menurut apa maunya dia gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen mensetir kamu atau mengendalikan kamu ya. Bisa jadi ini adalah energi tetanggamu yang bisa pakai yang hal-hal yang tak wajar seperti ini ya guys ya. Mungkin dia kayak punya apa ya, semacam pegangan ya, entah itu kayak berbentuk botol minyak kecil atau apalah gitu ya guys ya, yang mungkin dia oleskan ke mana lah ya, ke keningnya dia atau ke rambutnya dia gitu loh guys ya, agar kamu tuh melihat dia itu kayak rambutnya berkilau ya, atau mungkin wajahnya jadi tampan, jadi cantik kayak gitu loh guys ya. Nah semacam itu, kayak tujuannya tuh pengen bikin kamu tuh luluh gitu loh, perasaan kamu mungkin agak keras terhadap dirinya gitu ya guys ya. Kamu mungkin orang yang berprinsip, kamu nggak bisa dibodohi, kamu nggak bisa dimanipulasi ya. Nah dia pengen memanipulasi perasaan kamu ya, secara perasaan atau feeling gitu ya. Dia pengen membuat kamu itu jatuh cinta kepada dirinya kalau kamu masih single ya. Kalau dalam hubungan pertemanan ya, pekerjaan ya, dia tuh pengen kamu itu ngikut aja, maunya apa ya kamu ikutin gitu ya, jangan menolak dia. Nah seperti itu, karena orang ini sepertinya tidak suka atau sangat anti dengan penolakan, orangnya nggak bisa ditolak ya. Yaitu kenapa ya cinta ditolak ya, dukun bertindak gitu loh guys ya. Atau kamu menolak, maka dia pakai jalan halus ya untuk bisa menguasai dirimu. Nah seperti itu ya. Oke, and next, tujuan seseorang atau orang ini mengirimkan black magic kepada dirimu ya, ada energi kecurangan di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh Four of Swords ya, dimana orang ini ingin curang kepada dirimu ya. Ini kurasa ya arah ke bisnis pekerjaan gitu ya guys ya.
mungkin ada proyek ya atau kerjasama gitu loh guys ya, yang mana dia ini pengen mendapatkan hasil yang lebih atau kayak pengen membodohi kamu, memanipulasi kamu gitu loh guys ya, memanipulasi data atau memanipulasi dirimu agar kamu tidak menuntut banyak dari dirinya gitu loh guys ya, sehingga kayak pengen bikin kamu tuh nggak sadar gitu ya guys ya bahwa kamu sedang dimanipulasi ya, tapi dia menggunakan energi halus gitu ya, energi black magic gitu agar membuyarkan kesadaran kamu ya, sehingga kamu kayak jadi hilap untuk melakukan kesalahan dalam proyek itu, atau tanpa disadari gitu ya dia mendapatkan bagian yang lebih besar ketimbang kamu, karena di sini dia termasuk orang yang serakah ya guys ya. Keserakahan yang ada pada dirinya itu sangat mendorong dirinya untuk bisa berbuat curang terhadap diri kamu ya, gitu. Oke. And next di sini seseorang atau orang yang mengirimkan energi black magic kepadamu, ini tujuannya apa ya? Nah, di sini beda lagi nih ya, karena ini general reading kan ya guys ya. Jadi kan banyak energi ya, bisa resonate bisa juga tidak, tergantung your life story ya guys ya. Di sini ada seseorang yang tujuannya itu mengirimkan black magic agar kamu itu tersingkir ya, kayak pengen mengusir kamu, menyingkirkan kamu, entah itu dari circle atau lingkungan di mana kamu stay saat ini ya guys ya. Mungkin banyak orang atau dia ini tidak suka sama kamu, membenci kamu dan ngajak orang-orang sekitar untuk memusuhi kamu, tapi karena nggak mempan gitu, makanya dia gunakan jalan halus, yaitu pakai jalur perdukunan ya, kayak pakai jalur magic gitu loh guys ya, agar kamu di sini tersingkir, entah itu kamu tersingkir dengan sendirinya ya, atau dia yang maksa kamu untuk menyingkir ya, dengan membuat kamu merasa tidak betah di circle atau di lingkungan itu, kamu merasa nggak nyaman, jadi kayak dibuat nggak nyaman itu kamu ya, entah itu di lingkungan kamu ya, di mana kamu tinggal ya, ada orang yang tidak suka denganmu, atau di komunitas, di dalam suatu grup, di dalam suatu pekerjaan ya, di ruang lingkup pekerjaan juga bisa ya, ada rekan, teman yang tidak suka dengan dirimu ya, karena nggak bisa ngusir kamu, karena kamu mungkin kesayangan bos atau atasan kamu gitu ya guys ya, makanya dia merasa iri hati dan pengen menyingkirkan kamu gitu ya, pengen membuat kamu tersingkir keluar dari pekerjaan itu, biar kamu tuh resign dengan sendirinya, atau kamu dipecat gitu dari pekerjaan kamu. Ada juga yang seperti itu ya, yang mana dia menggunakan energi black magic ini untuk membuat kamu itu pindah ya, mutasi atau pergi ya, terusir, tergusur. Nah, kayak gitu loh guys ya. Wah, nih tujuannya rata-rata ini ya, jelek semua ya guys ya. Ya iyalah, namanya juga kan energi black magic kan, nggak ada tujuan yang baik-baik ini ya guys ya. Tapi kan di sini beruntung ya, kalau kita sudah tahu kan kita bisa mengantisipasi gitu kan. Jadi kita kan tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya guys ya, agar terhindar dari energi negatif atau energi black magic. Kita sudah tahu kan, jadinya kita kan bisa belajar gitu kan, jadinya kan kita bisa siap siaga gitu, jadi nggak kaget-kaget lagi, jadi nggak terkejut lagi ya, santai aja, woles aja gitu kan, karena udah tahu. Nah gitu ya guys ya. Jadi readingan ini sebagai entertaining ya guys ya, jadi relax saja, tapi juga bisa memberikan kamu essence atau pembelajaran ya guys ya. Kita di sini sama-sama belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan gitu ya guys ya, agar kita ini bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang hendak merugikan kita itu bisa kita antisipasi, jadi nggak kejadian gitu loh guys ya. So itulah keuntungan daripada belajar ya guys ya, tidak peduli berapapun usia kita ya guys ya, yang penting di sini kalau kita mau belajar ya, itu akan menambah wawasan bagi kita ya. Sedikit banyaknya wawasan itu sangat berguna ya, sangat bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan ini, agar kita itu bisa terus mengupgrade kehidupan kita ya guys ya. Jadi hidup kita ini harus berkembang guys ya, jangan stuck kayak gitu aja gitu ya guys ya. Apalagi kalau datangnya hambatan-hambatan seperti energi black magic yang mungkin saja kita minim pengetahuan tentang energi black magic ya. Kalau kita sudah tahu kan, jadi kita bisa siap-siap gitu, siap siaga, dan tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya guys ya. Jadi nggak bengong, nggak bingung ya, jadi kita bisa satu langkah di depan orang-orang yang pengguna energi black magic ini gitu, jadi nggak kaget lagi gitu loh guys ya. Oke. And next di sini tujuan dari seseorang yang mengirimkan energi black magic ada
energi persaingan di sini ya guys ya. Dia di sini tujuannya mengirimkan energi black magic itu untuk mengalahkan dirimu agar kamu tuh kalah gitu ya guys ya. Jadi loser and dia yang jadi winner ya. Aku rasa ini energi persaingan di bidang pekerjaan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tetanggamu sendiri yang mungkin saja melihat kehidupan kamu ini makin hari itu makin makmur, makin berjaya ya, atau makin sukses ya, dan dia merasa kalah saing gitu ya, dan dia nggak mau kalah saing. Makanya dia menggunakan energi black magic gitu ya guys ya, agar membuat kamu selain tersingkir tapi juga kalah telak dari dirinya ya. Sepertinya nih orang menghalalkan segala cara gitu loh guys ya, ingin menghalalkan segala cara untuk mengalahkan kamu, termasuk dia bekerja sama dengan orang magic atau masuk ke area perdukunan gitu ya guys ya, agar bisa mengirimkan energi negatif ya, sehingga itu bisa bikin kamu tuh jadi drop ya, atau kalah kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini tujuannya ingin mengalahkan kamu ya. Oke, and the last one ya, seseorang mengirimkan energi black magic ini tujuannya apa? Bagi kamu di sini yang sedang menjalin hubungan asmara atau baru-baru berumah tangga atau masih baru dalam rumah tangga ya. Di sini ada seseorang, sepertinya orang ketiga, entah ini orang ketiga yang berasal dari lingkungan keluarga kamu sendiri ya, atau di luar dari lingkungan keluarga kamu sendiri, di mana orang ketiga ini menggunakan energi black magic ya, mengirimkan energi black magic ke kamu dan pasangan kamu agar bisa memutuskan hubungan kalian ya. Mungkin hubungan kalian, kamu dan pasangan itu tidak direstui, atau ada orang, seseorang yang menginginkan kamu atau pasangan kamu gitu. Jadi kayak pengen memisahkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Memisahkan dirimu dengan pasangan gitu ya guys ya. Karena mungkin dia merasa cemburu ya, atau merasa nggak terima kalian bersatu ya, atau menjalin hubungan. Nah, seperti itu. Jadi kayak jampi-jampi gitu ya guys ya. Di sini jenisnya semacam kayak sihir kayak gitu loh guys ya. Kalau tadi kan pelet ya, sihir beda loh. Pelet, sihir, santet itu beda gitu ya guys ya. Tapi satu rumpun gitu ya guys ya. Yaitu itu black magic ya, tapi beda-beda gitu jalurnya ya, sesuai dengan tujuannya kayak gitu loh guys ya. Yang dipergunakan itu perantaranya ya menggunakan makhluk astral, bisa juga memakai buhul gitu ya guys ya, untuk menebar penyakit ya. Dan ada juga yang bisa melukai juga, ada juga yang seperti itu ya. Bagi kamu yang sudah mengalaminya, tentunya kamu percaya ya bahwa ada hal-hal yang mistis yang mana rasanya itu sulit sekali untuk dipercaya ya, sesuatu yang tidak nyata, unreal gitu ya, tapi benar-benar terjadi ya. Namun buat kamu yang masih belum mengalaminya ya, kamu nggak akan pernah percaya ya tentang hal-hal yang bersifat black magic ini ya guys ya, sampai kamu mengalami sendiri baru kamu bisa percaya kayak gitu loh guys ya. Bagi kamu yang sudah mengalaminya, tentunya kamu mendapatkan pengalaman di luar nalar ya guys ya, dimana kamu bersinggungan dengan hal-hal yang tak terlihat gitu ya guys ya, tapi memberikan efek atau dampak ke kehidupan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya!